Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Alia Nur Alifah, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau bisa disebut dengan FKIP UHAMKA. Nah, FKIP UHAMKA ini adalah salah satu fakultas pendidikan terbaik loh teman-teman di Indonesia. Dan di sini kita tuh nggak cuma belajar buat jadi guru yang jago ngajar, tapi juga pendidik yang punya hati, punya empati, dan bisa jadi teladan bagi siswanya nanti. Nah, kampusnya itu tuh nyaman banget teman-teman, dosennya suportif, dan di sini tuh kita diajar bukan cuman buat nguasain teori, tapi juga buat siap terjun langsung ke dunia pendidikan yang sesungguhnya. Nah, di FKIP UHAMKA ada banyak banget nih teman-teman jurusannya, mulai dari pendidikan bahasa, matematika, biologi, ekonomi, sampai bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini adalah tempat aku belajar sekarang nih teman-teman. Kalau kamu pengen kuliah di kampus yang nyaman, yang mendidik akal sekaligus hati, kamu bisa ke UHAMKA ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang hal menarik dalam dunia BK, yaitu interaksi sosial dalam bimbingan dan konseling. Jadi gini teman-teman, interaksi sosial itu kan hal yang setiap hari kita lakuin tanpa sadar, kayak ngobrol sama teman, kerja kelompok, menyapa guru, atau bercanda-canda nih sama teman, atau bahkan debat kecil di kelas itu adalah bentuk dari interaksi sosial. Tapi di dunia bimbingan dan konseling, interaksi sosial itu punya makna yang lebih mendalam. Karena apa? Karena lewat interaksi inilah hubungan antara konselor dan konselor itu bisa terbentuk dengan baik, teman-teman. Nah, menurut Sukanto pada tahun 2017, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di BK itu hubungan kayak gini tuh penting banget. Jadi, kalau misalkan tidak ada interaksi sosial yang hangat dan terbuka antara konselor dan konseli, itu proses konseling itu bisa terasa malah kaku, canggung, dan malah ntar jadinya nggak efektif gitu teman-teman. Makanya di BK kita itu diajar buat membangun hubungan yang saling percaya dan nyaman dulu nih, baru deh proses konseling itu bisa berjalan dengan maksimal. Dan nah, terus apa sih yang bikin interaksi sosial itu bisa terjadi? Jadi menurut Gilin ada dua syarat penting banget nih agar interaksi sosial itu bisa terjadi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial itu hubungan langsung kayak tatap-tatapan, sapaan, atau isyarat kecil, misalnya kayak senyum, anggukan, atau sekedar hai aja itu udah termasuk kontak sosial. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu adalah proses saling tukar pesan sampai dua-duanya itu saling paham. Contohnya nih, misalkan waktu guru BK itu nyapa siswa dengan ramah dan mau mendengarkan cerita siswa ini tanpa menghakimi atau ngejudge si siswa gitu. Nah itu tuh udah bentuk dari interaksi sosial yang positif teman-teman gitu. Jadi interaksi sosial itu nggak selalu tentang banyak bicara, tapi tentang gimana caranya nyambung secara hati dan pikiran. Lalu lanjut, ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada faktor individu. Faktor individu ini datang dari diri kita sendiri, yaitu mencakup hal-hal yang kayak kepribadian, emosi, dan juga pengalaman. Contohnya, kalau misalkan ada seseorang yang pernah punya pengalaman buruk di masa lalu, mungkin dia jadi agak susah buat terbuka atau komunikasi dengan orang lain. Tapi sebaliknya kalau dia punya pengalaman positif dan nggak ada trauma, biasanya dia lebih mudah buat berinteraksi secara terbuka dan santai. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor
Berikutnya adalah faktor lingkungan. Nah, ini tuh bisa dari lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Jadi setiap lingkungan itu punya dinamika yang berbeda-beda teman-teman. Misalnya di sekolah, kalau suasananya penuh kompetisi atau persaingan, orang bisa jadi ngerasa nggak aman atau nggak nyaman buat terbuka, ya kan? Tapi kalau di rumah atau lingkungan yang suportif dan terbuka, biasanya kita tuh jadi lebih mudah berinteraksi dan komunikasi juga lancar gitu. Yang ketiga itu ada norma sosial dalam masyarakat. Nah, ini tuh penting juga ya norma sosial. Setiap masyarakat tuh punya aturan atau budaya yang berbeda-beda. Dan itu tuh berpengaruh banget sama cara orang berinteraksi. Misalnya, di tempat yang budayanya sopan dan formal, orang-orang tuh cenderung berkomunikasi tuh lebih hati-hati. Tapi jika di tempat yang lebih terbuka atau lebih santai, komunikasi tuh juga lebih fleksibel dan lebih nyaman atau luwes gitu teman-teman. Oke, yang keempat itu ada teknologi dan media sosial. Sekarang kan kita hidup itu di zaman digital, jadi interaksi sosial nggak cuma tatap muka aja, tapi juga lewat media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini bisa jadi positif kalau digunakan dengan bijak, bisa memperluas komunikasi dan menambah relasi. Tapi kalau penggunaan media sosial ini berlebihan dan nggak ada batas, justru malah bisa bikin orang itu susah berinteraksi di dunia nyatanya. Tuh, yang kelima itu ada ekonomi dan status sosial. Sosial pendidikan. Perbedaan ekonomi dan status sosial itu juga bisa berpengaruh loh, bener banget. Kadang perbedaan ini itu bikin muncul kesenjangan dalam interaksi sosial. Misalnya, orang dari latar belakang ekonomi tinggi mungkin kurang nyambung sama yang ekonominya rendah atau sebaliknya. Kalau nggak ada empati dari orang tersebut, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan jarak sosial gitu. Yang keenam itu ada pendidikan. Faktor pendidikan itu juga berpengaruh banget. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya tuh lebih terbuka dan punya kemampuan komunikasi yang lebih baik. Karena pendidikan tuh mengajarkan kita buat menghargai perbedaan, memahami orang lain, dan berpikir lebih luas. Jadi, makin tinggi pendidikan biasanya interaksi sosial juga makin terbuka dan makin sehat gitu teman-teman. Yang ketujuh itu ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini tuh faktor yang sering banget dilupain padahal penting banget. Kalau seseorang sedang mengalami gangguan psikis, misalnya depresi atau cemas berlebihan, biasanya dia itu jadi susah berinteraksi sama orang lain. Makanya kesehatan mental itu juga punya peran besar dalam membangun hubungan sosial yang baik. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada faktor lain yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor lain yang mempengaruhi interaksi sosial itu yang pertama ada imitasi. Imitasi itu tuh meniru perilaku orang lain. Yang kedua itu ada sugesti. Sugesti itu keikut keikut pengaruh orang lain. Kalau identifikasi itu keinginan buat jadi kayak orang yang dia kagumi gitu. Dan yang paling penting itu ada simpati serta empati. Nah, kalau di dunia BK, empati itu istilahnya harga mati lah. Karena lewat empati ini, konselor itu bisa benar-benar memahami perasaan dan pengalaman konselinya gitu. Aku kasih contoh deh biar agak kebayang sedikit ya. Jadi misalkan ada siswi namanya nih Rani. Nah, si Rani ini tuh pendiam, jarang bergaul, dan sering merasa minder karena nilai pelajarannya turun terus. Karena guru BK-nya ini peka, beliau ini mulai nih melakukan pendekatan kepada Rani. Awalnya guru BK ini memperhatikan Rani, nilai dia kan turun dan dia lebih pendiam, jadi dia agak menghindar
sama lingkungannya. Di sini guru BK mulai mengajak ngobrol santai di luar jam pelajaran. Habis itu uh, guru BK ini tuh nggak langsung nanya masalah, jadi dia cuma ngajak cerita ringan aja buat ngelakuin pendekatan gitu. Nah, lama-kelamaan Rani ini mulai terbuka dan dia akhirnya mengaku kalau selama ini dia itu minder dan dia itu takut dikatain teman-temannya karena nilainya jelek dan nilainya itu turun terus gitu. Nah, lewat pendekatan yang sabar dan empati, Rani itu mulai ngerasa diterima dan akhirnya berani aktif lagi dalam kelompok belajar. Dari sini kita bisa melihat, jadi interaksi sosial yang positif itu tuh bisa membangun rasa kepercayaan diri dan keterbukaan bagi siswa. Nah, lalu ada beberapa penelitian di Indonesia tuh yang terkait. Yang pertama menurut Handayani dan Yusuf pada tahun 2020, mereka bilang interaksi sosial yang positif antara guru BK dan siswa itu tuh bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kepada siswa. Lalu yang kedua itu ada Rahayu dan Sari pada tahun 2021, mereka menemukan kalau komunikasi yang empatik guru BK itu bisa membantu siswa yang awalnya tertutup jadi lebih terbuka dan lebih aktif. Lalu yang ketiga, menurut Putri dan Wahyumiani pada tahun 2020, mereka menunjukkan dari penelitian mereka menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kecerdasan emosional dan interaksi sosial. Gitu, teman-teman. Jadi semakin tinggi kemampuan mengatur emosi, makin baik cara siswa ini bersosialisasi. Jadi bisa dapat disimpulkan kalau semakin baik interaksi sosial, semakin tinggi pula rasa percaya diri, empati, dan penerimaan sosial pada siswa. Seperti itu. Nah, disinilah peran guru BK itu jadi penting banget nih teman-teman untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya biar bisa beradaptasi di lingkungannya. Jadi bisa kita simpulkan bersama kalau interaksi sosial itu bukan cuma soal ngomong, tapi tentang bagaimana kita bisa nyambung secara hati dan pikiran. Nah, dalam bimbingan konseling, interaksi sosial adalah inti dari hubungan konselor dan konseli. Karena lewat komunikasi, empati, dan kepercayaan, konselor itu bisa membantu konseli mengenal dirinya dan menghadapi lingkungan dengan lebih baik. Oke. Oke teman-teman, aku Alia Nur Alifah dari FKIP Hamka. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Terus menjadi pribadi yang hangat, peduli, dan positif ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.